Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan kembali lagi membahas soal berita terbaru tentang sepak bola timnas Indonesia kita hari ini dan berita terkait dengan hal itu. Semoga ini bisa memberikan tambahan edukasi dan informasi kepada kalian semua para pecinta sepak bola tanah air. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan bahas videonya satu persatu. Let's go. Jadi poin yang ingin saya buat adalah memang Jens Raven tipe striker yang memang kita perlukan bagi timnas Indonesia. Dan saya suka pemain ini humble banget, ya kan? Pemain ini rendah hati banget, ya. Dan saya yakin, ya, bahwa pemain ini akan menjadi pemain yang hebat bagi timnas Indonesia. Jujur saya mengatakan ini teman-teman. Kenapa? Karena pemain ini bermain dengan hati. Yes. Ya, apalagi itu semalam pada saat di interview, saya melihat dia menangis. Dan itu dia menangis bukan karena drama. No drama at all. Itu real. Itu bukan drama. Itu asli dia menangis. Persis Solo dan Arema FC akan bersaing dalam pertandingan semifinal Piala Presiden tahun 2024 untuk memperebutkan satu tempat di final. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Madara. Sepak bola itu jauh lebih indah daripada hanya skor. Kalau lu mementingkan menang kalah, jangan nonton live skor aja. Sekarang kalau lu merasa diri lu fans bola, lu harus nonton. Siapapun yang main. Benar sekali ya. Benar apa yang dikatakan Coach Justin ya. Kalau hanya mau cari menang kalahnya aja, nonton live score aja, nggak usah nonton pertandingannya. Kita mau nonton mencari keindahan permainannya. Enjoy, lihat fighting spirit mereka, cara mereka bermain, korban mereka di lapangan. Lu hargai itu. Bukan hanya cuma trofi. Trofi. Piala AFF ya. Oki Rengga benar-benar membuat Fahri Husaini ini kena mental. Fahri memang sempat beberapa kali bilang, jangan terlalu membanggakan pemain naturalisasi. Nantinya akan menyakiti perasaan pemain lokal. Nah, ini cuplikan video yang ucapan dari Fahri Husaini ya. Pesan saya sekarang, saya sampaikan bahwa tidak perlu berlebihan, ya, memberikan pujian kepada pemain-pemain naturalisasi ini. Ya. Sengkuni, tanpa sengkuni di sepak bola ya. Pujian yang berlebihan itu bisa menyakiti pemain-pemain lokal kita. Dan inilah video ucapan Oki Rengga di podcastnya Akmal Marhali. Jangan terlalu membangga-banggakan pemain naturalisasi. Itu menyakitin hati pemain lokal. Gue bilang, kalau pemain lokal hatinya sakit, gak usah jadi pemain bola. Karena udah jelas mentalnya jelek. Kalau dia punya mental bagus, dia nggak akan pernah sakit hati. Dia pasti bakal, oh iya, aku kalah saing nih. Aku harus meningkatkan performaku lebih baik supaya lagi. Aku bisa dipanggil timnas, supaya aku bisa main lebih bagus dari sini. Kok malah dikasih omongan kayak gitu? Ya makin terlena lah pemain-pemain lokal. Terus ini lucu teman-teman ya. Sebenarnya benar apa yang dikatakan Oki Rengga teman-teman ya. Aku bilang lagi, jangan terlalu membanggakan pemain naturalisasi, menyakiti hati pemain lokal. Ku kirimin video semua pemain lokal mukulin wasit, berantem semua segala. Bangga-banggaan pemain lokal itu kayak gitu tuh. Pening kali kepala gue bangga. Nih, Coach Justin, ada salam nih dari bapaknya Arkan Kakak. Aduh. Dalam sesi wawancara, ayahnya Arkan Kakak merasa marah dengan Coach Justin. Penyebabnya gara-gara Coach Justin dulu pernah bilang kalau Arkan Kakak itu adalah artis TikTok. Dan saat ini sampai dikenal dengan El Terminator. Ayahnya Arkan Kakak merasa bahwa kritikan dari Coach Justin akan menurunkan mental anaknya. Sehingga yang ditakutkan berdampak kepada performa Arkan Kakak. Dan untuk para netizen juga nih yang suka membuli Arkan Kakak, dicariin tuh sama bapaknya. Ya mudah-mudahan lah dengan kritikan netizen dan Coach Justin, Arkan Kakak bisa tampil maksimal di kejuaraan selanjutnya. Halus banget ngomongnya. What I post is always to be to let other people see how proud I am to represent my country, Indonesia, and to be an Indonesian citizen. So, like, if people will be negative about it, for me it doesn't matter. I literally don't care about it. Mentalnya kuat teman-teman ya. Yeah, I know you are. Gak peduli dengan perkataan buruk orang. Exactly. Like, I think that's the big point. Like, a lot of people don't know me well,
And everything what I'm doing is like because I'm proud to represent Indonesia. And also I see a lot of people who said I'm liking everything on the social media. Yeah. That's something I do. Yeah, I like everything. You're liking everything about Indonesia, not about Yes. football. Yes. Yes. It's like I like everything, but it's not with a reason. Yeah. So I think I'm just liking everything and just like positive. I stay positive and always I focus on my football. Ya, ini ya Gen 7 menunjukkan bahwa di usia muda, ya usia itu tidak menentukan sikap dan pemikiran yang dewasa seorang, ya. Dia benar-benar gak peduli dengan apa kata orang, karena orang tidak mengenal dia dengan baik. Makanya dia ketika mendapatkan cibiran, hinaan dari orang-orang yang mungkin membenci dia gak peduli. Dia gak peduli. Yang penting dia mempunyai hati untuk bermain bersama untuk mewakili Indonesia. Itu luar biasa ya. Itu mental yang baik. Ya, dan seharusnya hal ini yang boleh dipelajari oleh Arkan Kakak, ya. Nggak usah peduli dengan perkataan netizen yang memberikan cibiran yang banyak terhadap dia. Nggak usah peduli, karena orang nggak tahu siapa Arkan Kakak dengan baik, mengenal Arkan Kakak dengan baik. Jadi sama seperti Bapak Arkan Kakak, Anda tidak bisa mengatur orang-orang untuk tidak menggunakan jarinya untuk memberikan hate speech kepada Arkan di sosial media. Nggak bisa. Bagaimana mau atur ratusan juta rakyat Indonesia ini? Yang bisa Anda lakukan adalah berikan pengertian kepada Arkan, berikan pengertian kepada Kakak, agar supaya ini teman-teman, agar supaya jangan pedulikan dengan masa dengan begitu bisa jatuh mental. Harus profesional dong. Ya, jangan peduli dengan apa kata orang. Tapi buktikan itu di lapangan lewat penampilan yang baik, berlatih lebih keras ya. Woi Sapri, mainin gua nanti di final lawan Thailand ya. Buset dah nih anak, malah ngelunjak, dasar Modric KW. Bangsat juga nih si Sapri, ngatain gua Modric KW lagi. Tai lah. Supra Sapri nih anak, panggil gua Sapri Guardiola. Iya, bawe lu Sapri. Gak sabar nih, gua mau bantai-bantai tai sialan. Bisa lah ini bikin 1000 gol. Woi, oper gua woi. Nih cuy, los. Oh, lihat tuh Sapri, golin gua. Wah anjir, boleh juga nih Modric KW. Dah lah, dulu gua. Akhirnya gua golin juga. Gak sabar dilatih Papa Tayong. Males banget sebenarnya gua dilatih sama si Sapri nih. Tapi mau gimana lagi? Disebut Modric KW lagi gua. Saya sangat marah dengan Justin sampai sekarang itu. Membawa opini anak saya sampai sekarang pun anak saya bilang ya, TikTok. Ya kalau kritikannya menurut saya banyak yang positif, saya akan support sekali mas. Dan saya merasa ya kakak tetap harus bisa meningkatkan kualitasnya gitu loh. Tapi terlalu banyak juga netizen yang selalu menganggap bahwa kakak nggak layak, itu yang sangat saya sayangkan, memvonis gitu loh. Padahal anak ini kan baru anaknya 17 tahun yang perlu proses gitu loh. Dengan kritikan yang tajam begitu menggebu-gebu yang selama ini, jujur itu masih membawa traumanya dia gitu loh. Baik. Jadi kebanggaannya bisa bangga. Ini saya katakan ya, nggak usah sih sebenarnya cari masa seperti untuk cari simpati masyarakat atas bulian orang-orang terhadap anaknya. Ya seperti yang saya katakan, nggak bisa diatur netizen ini. Netizen ini udah kayak apa teman-teman? Nggak bisa diatur. Ya jadi langkah yang dilakukan adalah bagaimana merubah mindset dan cara berpikir Arkan. Rubah mindset cara berpikir. Kalaupun nggak bisa dirubah, nggak usah main sosial media supaya mentalnya nggak jatuh. Seperti itu simpel sebenarnya. Media asal Vietnam, Soha, menyoroti hujan air mata yang terjadi usai laga final Piala AFF U19 2024 yang mempertemukan Timnas Indonesia U19 versus Thailand U19. Menurut media Vietnam tersebut, kedua tim sama-sama menangis, bedanya para pemain Timnas Indonesia U19 menangis karena bahagia dan terharu, sedangkan skuad Thailand U19 menangis karena penyesalan. Media asal penyesalan. Oke teman-teman semua ya, jadi mungkin dulu cuplikan berita yang bisa saya tampilkan kepada kalian semua. Jadi intinya mungkin pesan hari ini dimana ya jangan jalani hidup dengan apa kata negatif orang-orang terhadap diri kita, karena itu akan menghambat saja untuk kita melangkah lebih maju lagi untuk meraih setiap mimpi-mimpi kita yang sudah kita bangun dari dulu. Ya, di dalam kehidupan ini tidak ada, ya kita tidak bisa memaksakan orang untuk semuanya suka terhadap kita. Pasti ada orang yang tidak akan suka dengan pencapaian kita. Pasti ada orang yang akan susah lihat kita senang lihat kita susah. Jadi jangan pernah hidup dengan menentukan kehidupan kita dengan apa kata orang.
Ya, tapi kita harus berjalan dengan mempunyai visi dan mempunyai sebuah mental yang kuat dan optimis dalam menjalani kehidupan. Jangan terpengaruh dengan perkataan buruk orang lain. Nah, itu hanya akan mempengaruhi dan mengintervensi kita supaya kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Sebenarnya orang-orang yang seperti itu hanya iri saja dengan pencapaian-pencapaian yang kita capai. Dan tapi jika kita dalam menjalani kehidupan sudah mendapatkan banyak kritikan, banyak teguran, banyak omongan orang lain, kembali kepada diri kita, introspeksi diri. Apa yang kurang, apa yang harus saya perbaiki. Oke teman-teman ya, semoga ini bisa memberikan sedikit edukasi kepada kalian semua. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.